Ya siap ya Ibu. Ini siap. Siap. Ayo. Sekolah lagi ini apa? Tuntutan. Nah, sama baik. Kau kan dokter. Berikutnya ya, kita tunggu ini sampai belum selesai ya. Ini baru. sampai undang-undang cipta kerja muncul ya di hari ini undang-undang cipta kerja sudah sah ya. Kita hari ini demo, lihat rame-rame itu orang rame, kita ikut demo. Kita pegawai sini Bu ini, aduh. Ya siap ya Ibu. Ini siap. 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 Ini mana ininya? Siap. Oh iya. Wah, siap. Masih bungkus sudah? Siap, Bungkus? siap. Sudah. Ayo kita ini. Ya. Ibu ini keluar Ibu. Wah. Rugi kami undang-undang ini kerja ini. Batalkan, Kerja. Ngapo kamu nih? Kami Gawe. pokoknya ini undang-undang ini Ini apa ini? Ini salah. Salah. Profesi lama itu. Ya, siko. Kamu nih apa ini? Kamu KTA sama terima kasih. Ini apa ini? Coba Kami nak baca dulu. jadi kawan-kawan nak jadi pegawai tetap libur nak ini. Apa ini? Kerja nih. Satu, Pokoknya. menjadi pegawai tetap. Lah, kamu sekarang nih apa? Utang baik kalau 50 juta sama aku bangun rumah. Ini baik kalau jelas-jelas cetok kok jadi sampai mati kau nak bayar. Ini apa lagi? Jadi tetap ditagih di akhirat. Ya iyalah Ibu tetap 2 hari. 2 hari. Lah, pada berterima kasih nan. Bangun lah siang. Gawe ngerompot. Kadang banyak ngerokoknya. Kata rasa terima kasih kau nih. Dan kerja ringan. Nak kurang apa lagi? Kau tidak tahu terima kasih nian. Upah senilai UMR, kau tahu tak? Kau cuma tukang rumput. Gaji kau lah 4,5 juta. Nah UMR apa lagi? Ini apa lagi? Tolak undang-undang kerja. Kau nih pesan aku PNS. Balik. Sekolah lagi ini apa? Tuntutan. Nah, sama baik. Kau kan dokter. Sekolah lah tinggi-tinggi jadi dokter. Iya. Kurang apa lagi? Salah. Ini mana nih suaranya? Enggak ada. Kau ini kan pegawai. Kau ini jadi apa nih? Bu, Ini aku nih ini Bu Aku nih kan gaji aku kan tidak besar Bu sama kamu. Gaji aku nih kan 10 juta. Aku nih minta tolong naik ke 5 juta jadi Ya, lah gaji aku. Jangan 10 Bu. Manusia. Karena Turun berarti. kebanyakan itu Bu, gajinya Bu. Kedikitan itu. Jadi kau 10 juta, Iya. kau nak minta 5 juta baik. Tolong naik ke 5 juta Bu. Tak tolong nih anak Bu. Nak naik ke lagi? Iya, aku Kau nak tahu berangkat tak? haji Bu. La ilaha illallah. Kau lanang, belagak, berpayung. Panas, Uang Bu. baik dah kata yang berpayung. Panas Bu. Astagfirullahaladzim, Dem. Mulai sekarang kamu berhenti be bergaul sama aku. Jangan Bu, Sana, jangan Bu, boy. jangan Bu. Pala, be. Jangan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Acara channel. Nah, tepat hari ini ya lagi ramenya berita tentang pengesahan RUU Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Jadi yang tadinya hanya draft rancangan sekarang disahkan menjadi undang-undang semalam kalau nggak salah ya. Sempat juga terjadi waktu sebelum pengesahan ada pro dan kontra lah sebelum masih ada konflik juga di waktu sebelum pengesahan bahwa ada dari partai Demokrat dan Partai Keadilan PKS. Sejahtera yang tidak setuju dia. setuju ya, tapi bagaimanapun juga beberapa partai koalisi lain sepakat dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang ya. Nah, tentu hal ini bakal efeknya itu pasti ke buruh ya. Iya. Ke buruh karena faktanya hari ini di beberapa kota seperti di Sukabumi, Demo ya, terjadi demo Jakarta besar-besaran. ya, ada demo besar-besaran yang Gak tahu Palembang belum dapat info. yang mereka kecewa dengan pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Kalau Palembang kita nggak tahu ya, tapi kita harap Damai. nggak Mudah-mudahan ada. damai, jangan ada ini ya. Ah, Cuman kalau seandainya memang demo, menurut aku wajar sih. Memang benar kalau memang banyak yang demo itu ya dikarenakan memang undang-undang yang disahkan ini memang banyak merugikan bagi rakyat yang menengah ke bawah.
beberapa kalangan menilai memang terdapat beberapa pasal yang kontroversial ya sebelumnya di RUU, misalnya tentang pengangkatan menjadi pegawai tetap terkait yang PKWT itu PKWT ya. atau pekerja kontrak ya. Yang Kalau tadinya gimana? yang tadinya gini, dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2013 itu mengatur tentang perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang disebut pekerja kontrak atau PKWT. Nah, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwasannya ketika seseorang itu menjadi pekerja kontrak itu sesuai undang-undang yang berlaku hanya si pengusaha itu hanya bisa mempekerjakan menjadi PKWT itu hanya 2 tahun dengan ketentuan 1 tahun boleh diperpanjang 1 kali, artinya 2 tahun. Nah, ketika setelah 2 tahun wajib bagi pengusaha untuk memberikan si pekerja tadi menjadi dinaikkan dari awalnya jadi pekerja kontrak, jadi naik menjadi pekerja tetap ya. Atau menjadi pekerja pegawai ya, pegawai tetap ya. Ini yang menjadi salah satu pasal yang dirugikan apabila memang benar disahkan dan memang sudah disahkan kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan. Artinya semakin dengan 2 tahunnya selama ini PKWT aja pengusaha banyak yang apa sih Bel yang kemarin kita dapat ini kan dapat PHK. Iya, mem-PHK secara sepihak dengan alasan Ya dengan alasannya itu sih pegawai kontrak. Pegawai kontrak. Jadi pengusaha di sini diberi keleluasaan yang sangat tidak terbatas gitu. Jadi kapanpun mereka bisa membuat kontrak mau setahun dan kapan saja mereka bisa memutuskannya itu. Jadi bisa jadi pegawai itu seumur hidup ya bisa jadi pegawai kontrak terus. Itu yang membedakan itu ada yang bingung kan. Artinya kalau zaman dulu PKWT itu 2 tahun harusnya pegawai tetap. Nah sekarang karena sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, dia selamanya bisa menjadi pegawai kontrak, tidak biasanya kan setelah 2 tahun pasti diangkat, ini enggak kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, tapi sekali lagi ini kontroversi yang beredar di ya masyarakat, kontroversi yang beredar benar. Terus masalah libur ya, masalah libur yang tadinya ada yang pada umumnya 2 hari, dipangkas Minggu jadi 1 hari. 1 hari jadi 6 hari Mungkin kerja. hanya minggu saja. Nah, jadi beberapa beberapa pendapat tidak sepakat. Maksudnya 2 hari tetap 2 hari, Sabtu Minggu gitu. Terus Beda dengan kantor pengacara ini ya, kalau liburnya itu cuma 1 hari. Itu hari Rabu ya, jam 7 malam sampai jam 11. Itu liburnya. karena main badminton. Yang lainnya tidak libur. Nggak libur. Nah, ini sudah lebih dari ini aturan. Terus masalah cuti ya, ada beberapa selentingan Berubah di pasal 79 itu cuti waktu istirahat itu ayat 3-nya paling sedikit kan 12 hari kerja selama 12 bulan secara terus menerus. Sekarang berubah menjadi cuti tahunannya diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi dia juga kabarnya tidak ada cuti untuk istri sedang melahirkan atau suami menguruskan lagi untuk 2 kalinya, itu tidak ada. biasanya kan kalau istri melahirkan si suami yang selama ini kan istri mendapatkan cuti 3 bulan ya. Terus kersuami mendapatkan cuti juga karena mengurus istri kan, nggak mungkin kan istri melahirkan sendiri suami kerja. Nah itu nggak bisa lagi. Iya. Terus cuti untuk menikahkan anak ya, Iya, terus menikahkan suami lagi untuk ketiga kalinya itu tidak ini agak diperketat ya masalah cuti. Tahu dong Ger? Terus sesuai juga ada masalah tentang upah minimum Mengenai UMR ya. Memang setiap kota itu berbeda-beda ya. Nah itu masalah UMR itu tiap tahun selalu jadi masalah ya.
Ada yang berapa? 2,8, ada yang 3, 2,9, ada kalau yang di luar, 3, kalau di Jakarta tuh 3, malah ya. Mungkin bagi pemerintah hal demikian cukup, bagi pekerja cuma kembali lagi pemerintah mungkin mengevaluasi lagi lah, karena sekarang kan ekonomi kan sedang sulit ya, apalagi sedang corona begini. Mungkin dengan nilai segitu ya tidak cukup lah. Kalau menurut kamu El, setuju atau ikut tidak setuju dengan ada disahkannya undang-undang Cipta Kerja ini? Tintong. Kalau aku tidak setuju. Aku mungkin sepakat dengan Partai Demokrat yang akhirnya di dalam video itu, kalau teman-teman nonton itu ya, ketika mereka melaksanakan rapat paripurna itu, si Partai Demokrat dengan tegas meminta untuk memberikan waktu 1 menit untuk diberikan kesempatan berbicara, tetapi si pemimpin sidangnya tidak memberi kesempatan. Pokoknya intinya memang kabar yang beredar bahwa mic dari Partai Demokrat itu dimatikan supaya tidak mengganggu. Akhirnya si Partai Demokrat dengan lantangnya berbicara, kalau memang kami tidak diberikan kesempatan, kami akan walk out, keluar dari rapat paripurna ini. Mereka walk out ya, jadi mereka menyatakan tidak bertanggung jawab atas potensi efek ya, mungkin efek yang akan terjadi akibat disahkannya. Cuma kalau saya nilai pribadi, setiap partai itu kan sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Cuma mungkin terakhir beliau-beliau ingin menginterupsi dan memberikan paparan yang terakhir. Cuma kalau saya lihat di situ memang sudah dikasih kesempatan sih, tapi ingin ini lagi balik lagi ya itu kewenangan pimpinan sidang sih. Cuma di luar daripada itu kita patut apresiasi juga bagi kedua partai ini ya, berani dia. Iya, berani dan paling tidak menyatakan bahwa mereka ada untuk kepentingan para pekerja dan rakyat Indonesia gitu. Cuma kalau saya pribadi menilai masalah RUU Cipta Kerja yang sebelumnya ini terjadi, kan kala itu bentuknya masih RUU, oke, katakanlah pasal-pasal kontroversial. Nah, setelah menjadi undang-undang, tidak berarti yang pasal-pasal kontroversial ini masih demikian gitu. Mungkin waktu sudah menjadi undang-undang sudah dirubah atau sudah dihapus, bahkan urutan angkanya, urutan pasalnya berbeda. Karena kalau saya lihat itu dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini jumlah pasalnya lebih sedikit daripada draft RUU yang lama. Karena empat poin yang dibuang. 15 bab kalau nggak salah. Bagaimanapun juga, ini semua yang kami sampaikan ini kan adalah polemik yang mengemuka di masyarakat, di pemberitaan seperti yang dilansir Kompas, segala macam, Detik News. Detik News. Mereka juga menghimpun informasi dari para akademisi, masyarakat, para pekerja itu sendiri. Penilaian-penilaian terhadap kontroversi pasal-pasal itu mereka rangkum. Demikian juga yang kami sampaikan saat ini. Yang jelas yang diuntungkan dari undang-undang yang sudah disahkan ini adalah para pengusaha dan penguasa. Iya, memang betul. Yang menjadi jargon pemerintah di sini kan adalah mempermudah, memperkuat investasi, khususnya investasi asing, agar kemudian dapat tercipta lapangan kerja. Cuma dari draft RUU yang sempat saya baca, juga dari yang mengemuka, kayaknya di sini memang betul tetapi mengorbankan para pekerja gitu. Terus juga kan satu lagi kan karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengubah bahwa akan lebih mempermudah bagi tenaga asing kerja ke Indonesia. Ya, ini betul, yang betul. semakin menjadi polemik di sini. Iya,
ada beberapa pandangan juga menilai ya bahwa ada beberapa pasal yang itu tadi. Iya, pasalnya memudah tenaga asing datang tuh karena dulu kalau tenaga asing datang kan memang harus syaratnya apa ya, RTPKA pakai itu. Jadi dia tuh ada rencana untuk memang dan memang punya keahlian khusus yang benar sangat kompeten ya, bersertifikat. Kenapa harus mendatangkan dari pekerja asing ya? Kalau terus juga harus visanya juga visa sementara, harus banyak yang dulunya tuh agak disulitkan untuk pekerja asing kerja di sini. Tapi sejak adanya Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja lebih gampang karena dia tidak terlalu. Kalau dulu kan memang harus orang-orang yang punya profesi yang sangat kompeten yang didatangkan ke sini. Misalnya seorang insinyur, misalnya seorang profesor apa gitu kan, jadi pengajar atau jadi ahli di Pertamina katakanlah contohnya demikian. Cuma takutnya sekarang para pekerja asing yang tidak punya keahlian ya, tidak bisa berbahasa Inggris, tidak terampil, yang hanya punya kemampuan sebagai buruh kasar, yang demikian kan nggak perlu lah ya. Orang kita di sini, masyarakat kita masih butuh lapangan kerja, tapi sudah ditambah dengan pekerja-pekerja asing. Ya semoga ya jangan sampai undang-undang yang sudah disahkan ini menjadi kita ribut di dalam negara sendiri, kita malah saling apa sih? Apa nama bentrok. Bentrok jadinya. Bentrok pikiran, bentrok fisik. Demo jangan sampai demonya anarkis, jangan sampai ya, semoga aja. Karena biasanya sih mahasiswa yang benar-benar mau. Saya rasa dalam waktu dekat ini potensi untuk terjadinya demo itu cukup besar ya, karena ini mengingat masalah kepentingan hak orang banyak. Iya, mereka punya anak, istri yang jumlah mereka pekerjaan ini kan banyak ya, ratusan ribu mungkin jutaan ya, yang mereka menanggung anak istri, yang takut dengan keberadaan disahkannya undang-undang ini bakal mengganggu inilah kehidupan mereka, untuk mengganggu keuangan mereka, ekonomi lah, mengganggu perekonomian mereka gitu ya. Hal-hal demikian ini mengenai pengesahan ini menurut saya memiliki potensi yang sangat tinggi untuk terjadinya pertentangan dan gejolak di tengah-tengah masyarakat, yang bisa dilakukan masyarakat melalui demonstrasi, khususnya para pekerja. Nah, hal-hal yang demikian ini harus segera menjadi bahan untuk kepolisian khususnya ya, untuk menciptakan ketertiban di masyarakat agar ke depan tidak terjadi demo-demo yang anarkis ya, jumlahnya sangat masif. Cuma informasi yang saya lihat, Kapolri sudah menerbitkan surat yang mengatur larangan ini ya, larangan untuk berdemonstrasi ya terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena kabarnya sejak hari ini hingga tanggal 8 Oktober seluruh buruh kerja akan melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia serentak. Rencananya seperti serentak. itu. Malah sudah terlihat kan di Pulau Jawa kan ada beberapa provinsi seperti kota kayak di Sukabumi ya, di Kabupaten Sukabumi, sudah ada di Jakarta juga sudah melakukan demo. Jadi kita ya kepolisian khususnya bingung juga ya, karena masyarakat pekerja ingin menyalurkan aspirasinya, cuma kita juga kan sekarang sedang mengalami masa pandemi corona ya, yang tidak boleh ada kumpulan manusia yang masif ya, sangat berdekatan gitu. Malah karena masalah ini bisa jadi bakalan jadi corona makin banyak malah masalahnya, karena kan bakalan ada demo, artinya berkumpulnya orang, corona semakin banyak, jadi dua kita kerugiannya. Artinya di sini pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah di sini harus mengevaluasi lagi, entah gimana caranya kalau udah disahkan jadi undang-undang, mungkin ditelaah lagi
Tapi kalau sudah disahkan undang-undang, sekarang menjadi tugas pemerintah adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Mensosialisasi. Betul. Kalau Membuat memang sosial. pemerintah merasa undang-undang ini tidak kontroversial dan memihak para pekerja, maka dari itu pemerintah melalui juru bicara pemerintah dan lain-lain itu harus bersikap terbuka dan transparan ke masyarakat mengenai poin per poin. Terus juga- Apakah memang ini berpihak kepada investasi atau tidak gitu. Pekerja buruh juga kan mempunyai organisasi kan, organisasinya Serikat, SPI, ya. SPSI kan, Serikat Pekerja. Mungkin bisa melalui itu kan Iya. semua ketua SPSI di seluruh Indonesia dikumpulin Iya, paling tidak untuk mengadakan konsolidasi ya. Jadi untuk mereka diberikan sosialisasi bahwa ini nih Ya, kenapa harus ada disahkan ini undang-undang begini dijelaskan. Jadi si masing-masing kota tersebut ini Mas aku tuh. Iya, informasinya terpusat ya karena sudah diterima oleh perwakilannya melalui serikat pekerja tadi. Mungkin gitu aja ya. Mungkin gitu aja. Pokoknya intinya kami dari pengacara channel Bukan ada sebenarnya sekali. hanya sekedar apa? Iya, wajar lah, benar itu awalannya. Iya, benar. Mungkin sekedar apa ini hanya pandangan. Ya kami pengacara channel ini hanya sekedar pandangan kami saja ya, bukan sebagai untuk menyalahkan siapapun, tidak di pihak manapun, tapi kami hanya memberi pandangan atas undang-undang yang sudah disahkan tentang undang-undang cipta kerja. Jadi kita pada dasarnya hanya menarasikan ulang apa yang menjadi gejolak, apa yang menjadi pandangan-pandangan dari masyarakat terhadap kontroversi undang-undang cipta kerja ini. Tapi bagi kita alangkah bijak sambil kita menunggu transparansi dari pemerintah mengenai apakah ini berpihak pada investasi demi rakyat atau bukan, sambil menunggu bahwa ini memang bukan undang-undang yang pro kontra. Sambil menunggu, kita juga menunggu draft dari undang-undang cipta kerja itu sendiri. Ya, karena belum ada kan. Karena sampai sekarang kan belum kita cek ya di direktori gitu. Mungkin nanti kalau sudah ada, nah baru kita di sana bisa bicara lebih objektif karena kita punya data dan fakta. Apakah memang yang terkait PKWT, libur, cuti, UMR segala macam yang menjadi kontroversi itu apakah di sana di undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan masih ada Atau tidak. diubah atau tetap demikian? Kalau tetap demikian ya gimana? Sudah pasti bakal lebih bergejolak. Tapi kembali lagi akan lebih baik nanti Sabar mungkin kita- dulu, Iya, dulu, benar. sabar, Kita mahasiswa sabar dulu. sabar, guru sabar. Kita lihat sampai undang-undang draftnya, undang-undang sudah bisa kita unduh atau kita bisa lihat, kita bisa baca. Harus kita telaah dulu ya, karena kita khususnya sebagai orang hukum, praktisi dan akademisi hukum tidak bisa membenarkan apa yang menjadi kontroversi di media dan segala macam. Kita harus lihat barangnya dulu. Kalau memang ada pasal-pasal yang kontroversial, tidak sesuai dengan undang-undang kerjaan, atau tidak sesuai dengan norma-norma, teori-teori keadilan segala macam, nah itu baru bisa kita bisa berkomentar ya apakah itu memang memihak kepada pekerja atau tidak. Jadi kita tunggu deh draft asli undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan kemarin ya. Pak Riannya habis dari Poltabes tadi dari ngurus kerjaan. Halo guys, nah Beli gorengan guys. Ini beliau habis mengamankan ya dari pandangan kepada para pekerja pedagang-pedagang gorengan. Setuju Pak Rian tentang undang-undang yang sudah disahkan sekarang? kalau untuk Bagaimana pedagang gorengan tadi? Itu ini demonstrasi. itu pro sama investor itu bahaya. Ya benar ya, kayak katakan tadi, pemerintah mengklaim bahwa undang-undang ini untuk demi investasi yang lebih mudah, memajukan ekonomi demi katanya.
agar investasi asing itu membuka lapangan kerja. Tapi kalau kita lihat di lapangan, penilaian beberapa kalangan hal demikian itu justru mengorbankan pekerja ya demi investasi asing. Belum lagi upaya-upaya masukkan tenaga kerja asing tadi ya. Dan aturan kontrak dari perusahaan itu bisa sampai 90 tahun sekarang diperpanjang. Kan gila, luar biasa itu. Nggak pernah dalam sejarah Indonesia sampai sebegitunya pro terhadap investasi itu. Oke, terus Banyak aturan yang dirubah itu. pokoknya kita tuh ini yang kita baca tuh kan RUU ya, masih nanti Udah disahin kok. sudah disah, tapi Semalam. belum sudah sah, tapi kan ada yang berubah. Tidak semua dari RUU itu Karena sesuai satu partai itu kalau nggak salah PAN itu yang minta dengan syarat. Kalau yang lain nggak, dua partai tidak setuju, 5 partai setuju. Jadi yang pasti kita nanti bisa buat sesi ke berikutnya ya. Kita tunggu ini sampai belum selesai ya, ini baru sampai undang-undang cipta kerja muncul ya Muncul. di mungkin media kita ya. bisa menginterview. Baru nanti kita bedah ya. Kita interview Kita dulu bedah, apakah mungkin dari akademisi dari Fakultas Hukum Unsri mungkin bisa kita wawancarai, atau kita bisa mewawancarai seandainya memang terjadi demo. Mungkin kita bisa turun ke jalan Bisa. wawancarain demo. Tinggal tunggu launchingnya aja. Betul. Launchingnya tinggal. Launchingnya ini bakal rame ini kan. Semoga negara Indonesia damai ya, mudah-mudahan meskipun memang banyaknya polemik yang terjadi di Indonesia dari pertama kali musibah polemik karena corona, terus juga sekarang masalah belum selesai corona, masalah ini pula disahkannya undang-undang cipta kerja yang semakin menjadi Indonesia panas seperti udaranya sekarang Pesan panas. saya terakhir lagi ya. Tadi sudah Pak terakhir. Ulang lagi. Masalah lapangan kerja, kesejahteraan pekerja itu adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Dan diatur dalam konstitusi. Iya, bagaimanapun Undang-undang sudah diatur. hingga sekarang setiap tahun selalu ada buruh berdemo, artinya lapangan pekerjaan, pendapatan para buruh itu sangat sudah sedikit dan tidak sesuai lagi jumlahnya dengan kebutuhan hidup masyarakat saat ini. Oleh karena itu tolonglah yang di atas itu yang pakai mobil-mobil dinas mewah dari rakyat, rumah-rumah mewah. Malah ada jabat ini rakyat. tambahan ya, bonus. Di berita aku nonton ada orang sipil memakai mobil Yes. plat angkatan itu kan. Iya. Nah, mobil itu dinas. mobil dinas dipakai sama keperluan pribadi. Padahal kalau saya berani bilang itu bukan anggota TNI gitu. Semestinya ya itu. Harga keturunan. Kalau bisa tolong di pemerintah, kita kan percaya bahwa insya Allah kan pemerintah Indonesia kan terbaik lah untuk membuat itu mungkin sedikit contoh saja, sih contoh. dari sedikit kenakalan jeleknya oknum Oknum anggota itu, oknum. pemerintah apa segala macam sebutnya yang dekat dengan kekuasaan, yang dekat dengan pemerintah, yang dekat dengan kewenangan yang tinggi itu slow ya. Itu kan kelihatan di situ, dia cuma mau makan mie ayam kalau nggak salah. Arogansinya kelihatan. nggak? Arogansi ya, justru hal begini tuh merusak citra dari TNI ya. Saya harap memang kalau itu mobil oknum TNI segera ditindak ya oknum itu, karena merusak citra dari TNI itu sendiri. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu setia menonton kami Pengacara Channel. Dan apabila ada teman-teman yang mau bertanya yang berkaitan dengan masalah hukum, silakan kirim di pengacarachannel@gmail.com dan kami akan membantu untuk ya di bawah sini Pak, pengacarachannel@gmail.com, dan kami akan membantu insya Allah mengkupas secara tuntas masalah hukumnya di konten channel konsultasi gratis di Pengacara Channel Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pengacara Warahmatullahi wabarakatuh. Channel.